Bab 3. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Pemakaian huruf dalam EYD terdiri dari huruf abjad yaitu A sampai Z, huruf vokal A, E, I, O, U, huruf konsonan atau huruf mati yang terdiri dari huruf yang selain huruf vokal, huruf diftong AI, AU, EI, dan OI, gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Contoh pemakaian huruf yang pertama ada huruf abjad yaitu huruf A sampai dengan Z. Yang kedua huruf vokal seperti huruf A. Untuk di awal kalimat itu ada api, di tengah ada padi, di akhir rusa. Huruf konsonan, huruf B, contohnya di awal kalimat bahasa, di tengah sebut, di akhir adab. 4 huruf diftong, AI, di awal ain, di tengah syaiton, di akhir pandai. Gabungan huruf konsonan, KH, di awal itu khusus, di tengah akhir, di akhir tarik. Pemenggalan kata, contoh yang pertama itu ada pemenggalan kata dasar. Yang kedua, imbuhan, awalan, dan akhiran. Yang ketiga itu gabungan suatu unsur dengan unsur kata lain. Contoh pemakaian huruf kapital, yang pertama yaitu pada awal kalimat. Yang kedua, unsur nama diri dan judul. Yang ketiga, huruf pertama unsur nama gelar atau jabatan. Yang keempat, huruf pertama kata penyerapan. Yang kelima, huruf pertama unsur singkatan atau gelar. Huruf miring biasanya digunakan pada judul buku atau nama penerbit, satuan bahasa, kata ungkapan, kalimat, dan teks dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Pemakaian huruf tebal, yang pertama untuk menegaskan atau menghususkan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Huruf tebal tidak dipakai untuk menegaskan satuan bahasa. Ketiga, penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kedua, kata turunan. Ada imbuhan seperti bergetar, dikelola, perlantapan, menengok, mempermainkan. Yang kedua, jika bentuk kata dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata langsung, mengikuti atau mendahulunya. Seperti bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebarluaskan. Yang ketiga, bentuk dasar yang berupa gabungan terdapat pada awalan, akhiran, sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkaian. Misalnya, garis bawahi, menyebarluaskan, dipatah gandakan, penghancur leburan. 4. Jika salah satu unsur penggabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis sebagai serangkaian. Misalnya adipati, aerodinamika, antar kota, anumetra, dan lain sebagainya. C. Bentuk ulang, misalnya anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, dan lain sebagainya. Gabungan kata atau kata majemuk, misalnya duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, dan lain sebagainya. D. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Misalnya, apa yang aku miliki boleh kau ambil, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. F. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari, bermain saja hala di sini, di mana sih sekarang, dan lain sebagainya. G. Partikel. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus, dan lain sebagainya. Catatan, kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun,
andaipun, ataupun, bagaimanapun, walaupun, dan lain sebagainya itu ditulis serangkaian. Misalnya, apapun sebab sebelumnya belum diketahui, bagaimanapun juga akan dicoba menyelesaikan tugas itu, dan lain sebagainya. Partikel per berarti mulai, demi, dan tiap. Ditulis terpisah bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 April, dan lain sebagainya. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk pendekan yang terdiri dari atas satu huruf atau lebih, seperti singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikutinya dengan tanda titik. Misalnya, A.S. Kramawijaya. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Misalnya, DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya, DLL, titik, dan lain-lain, DSB, titik, dan sebagainya, DST, titik, dan seterusnya. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, TME, CM, KVA, KG, dan RP. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan lain sebagainya. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dengan deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya, AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Bappenas, Badan Perencanaan Bangunan Nasional, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dan lain sebagainya. Akronim yang bukan nama diri merupakan gabungan huruf suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu, pemilihan umum, radar, radio, detection and reasoning, dan lain sebagainya. Tanda baca. Penggunaan tanda baca titik di akhir kalimat, penulisan bagan ikhtisar atau daftar, penulisan referensi, penulisan jangka waktu tidak digunakan pada kepala surat. Penggunaan tanda baca titik 2. Akhir pertanyaan yang lengkap sesudah kata atau ungkapan, di antara identitas penerbit, dan lain-lain. Penggunaan bacaan elips atau titik-titik. Penulisan kalimat yang terputus-putus, penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Penggunaan tanda baca hubung menghubungkan unsur kata ulang, menyambungkan huruf kata dan penulisan tanggal, menyambungkan suku, merangkai kata depan dengan huruf kapital, memperjelas hubungan, merangkai unsur bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan tanda baca pisah membatasi penyisipan kata, tanda pisah dua bilangan, penegasan keterangan aposisi. Penggunaan tanda baca kurung, mengapit angka, mengapit huruf, mengapit keterangan, tambahan keterangan. Tanda baca kurung siku, mengapit keterangan, mengapit huruf, kata atau kelompok, tanda baca garis miring, pengganti kata hubung dipakai pada nomor surat dan kalimat. Tanda baca seru, kalimat perintah, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Penggunaan tanda baca tanya, menanyakan sesuatu, digunakan dalam tanda kurung. Tanda baca titik koma, memisahkan bagian kalimat, memisahkan kalimat setara. Pemakaian unsur serapan. Dalam bahasa Indonesia, pemakaian unsur serapan terbagi menjadi dua, yaitu secara adopsi dan adaptasi. Secara adopsi, terserapnya bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafaz atau ejaan bahasa Indonesia. Contohnya seperti hotdog, supermarket, dan plaza. Secara adaptasi, proses diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa pengambilan bahasa asing. Contohnya, option adalah opsi,